Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam acara launching dan bincang produk kecantikan pertama yang ada di Toko Karnus. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kali ini sebelum kita memulai acara yang sangat istimewa kali ini, ada baiknya kita bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya, kali ini kita dapat berkumpul kembali bersama dengan founder konsep Karnus untuk membahas suatu produk yang sangat fenomenal, pastinya sangat baik dan juga pastinya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, awal ini di permulaan acara kali ini kita akan membahas terkait seperti apa sih sebenarnya kulit sehat alami itu menurut pandangan konsep Karnus. Nah, kali ini kita sudah kedatangan juga Bapak Iwan Beni Purwododo STP selaku founder dan juga founder konsep Karnus dan juga formulator produk terbaru dari Toko Karnus kali ini. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat malam Pak Iwan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Sehat ya Bapak Ibu ya. Pak Iwan juga sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita sambut pemaparan materi dari Bapak Iwan Beni Purwododo. Silakan Pak Iwan, kami silakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini kita berjumpa lagi pada acara launching dan bincang tentang kecantikan di Toko Karnus. Jadi pada malam ini sebelum kami launching produk kami, maka kami akan terangkan apa sih filosofi kulit yang cantik itu. Jadi kulit yang sehat bagaimana, terus bagaimana caranya supaya kita bisa cantik dan awet muda. Nah Bapak Ibu, seperti biasa, setiap kajian atau produk yang ada di dalam Toko Karnus itu pasti akan kita sandarkan pada konsep Karnus, yaitu konsep yang berusaha mengembalikan pola hidup manusia, kinerja tubuh manusia, sebagaimana Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita reinstall lagi, restore lagi segala kerusakan atau cara hidup supaya tetap sehat ya. Nah, pada malam hari ini kita fokus pada bahasan tentang kecantikan. Nah, kebetulan bahasan ini mungkin yang pertama di Toko Karnus. Setelah kita selama ini membahas tentang banyak sekali tentang penyakit degeneratif, sehat sampai tua ya, dengan bagaimana nutrisi sel kita. Nah, kali ini judul dari pemaparan materi yang akan saya sampaikan adalah mencintai dan memahami kulit, yaitu kado istimewa untuk kulit indah dan sehat. Nah, kita bahas dulu tentang apa sih kulit itu. Jadi kalau kita ingin merawat suatu benda atau suatu bagian tubuh, maka kita harus tahu filosofi atau mengenal apa yang kita rawat dan mengenal cara kerjanya sehingga kita bisa merawatnya dengan baik. Nah, kulit adalah organ terluar tubuh manusia. Jadi semua orang tahu bahwa kulit kita adalah organ terluar dari tubuh manusia. Dan kita ingat tentang konsep Karnus. Organ itu adalah kumpulan dari sekian juta atau mungkin ratusan juta sel. Jadi kalau kita bicara tentang kulit sehat, otomatis kita harus bicara tentang sel kulit. Kemudian apa fungsi kulit? Yaitu dia membungkus dan melindungi organ beserta sel bagian dalam tubuh manusia. Jadi tubuh kita terdiri dari banyak sel dan sel untuk organ yang melindungi dari lingkungan kita, dari udara, dari polusi, dari infeksi bakteri, dari zat-zat yang berbahaya. Maka disematkan oleh Sang Pencipta yaitu kulit kita ini. Jadi dia fungsinya melindungi semua sel
di dalam tubuh kita. Kemudian selain pelindung, karena dia di luar, maka dia juga mempunyai fungsi estetika, yaitu memperindah tubuh manusia. Jadi seseorang dari kulit itu bisa tahu apakah orang itu sedang sakit misalkan, atau sedang bergembira, sedang sedih, dari raut mukanya itu yang bisa juga menunjukkan ke orang lain tentang kondisi seseorang. Kita bahas satu-satu. Karena kalau kita tidak paham tentang lapisan ini, maka kita akan sulit untuk merawatnya. Dan akan terjadi jadi ambiguan ya. Saya ingin sehat kulit saya. Kok salah saya pakai banyak kosmetik atau ke klinik-klinik kecantikan, kok saya tambah banyak flek misalkan. Kok tambah sekeriput. Akhirnya makin jauh kita melakukan kegiatan untuk cantik itu ternyata juga makin parah yang didapatkan. Nah, nanti kita bahas lebih dalam tentang 3 lapisan utama ini. Kemudian hal yang paling penting selain ini adalah kulit tersusun atas jutaan sel yang melakukan metabolisme. Dia hidup dan butuh nutrisi. Jadi kulit juga terdiri dari sel. Dia butuh makanan, dia butuh perawatan, dan dia butuh dimengerti. Nah, kalau pada gambar saya ini, semua orang takut dengan masalah penuaan. Tapi kalau kita tidak mengerti filosofi tentang kulit, maka kita bisa salah langkah. Jadi pada usia yang belum tahu tua sudah banyak flek misalkan, sudah banyak keriput misalkan. Padahal sudah banyak sekali metode perawatan yang dilakukan. Nah, ya secara garis besar ini kulit itu ya. Jadi ini ada lapisan epidermis, lapisan dermis, lapisan hipodermis, baru kemudian di bawah ini ada otot. Nah, ada otot dan tulang di situ. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita akan bahas lapisan kulit. Yang pertama epidermis. Jadi gambar saya ini itu adalah perbesaran dari bagian ini. Nah, ini aja. Ini kita perbesar jadi gambar ini. Nah, jadi setelah bagian terluar kulit kita perbesar, kita lihat strukturnya. Jadi bagian kulit terluar itu adalah epidermis. Dia bersifat waterproof, tahan air ya. Jadi bayangin kalau kita kena air berendam di kolam, dia akan menahan supaya kita tidak terjadi difusi osmotik yang berlebihan. Meskipun pada saat kita gaya difusi osmotik di luar cairan yang tubuh kita kena melebihi batas kemampuan kulit, maka terjadilah osmotik dan difusi itu. Kemudian pelindung seluruh permukaan tubuh dari cuaca dan infeksi. Nanti kita bahas lebih dalam. Kenapa kok di epidermis kok diberi pelindung dari infeksi. Jadi lapisan terluar ini itu dia merupakan pertahanan pertama dari lingkungan, termasuk dari bakteri, dari jamur, dan sebagainya. Kemudian dia juga mengatur temperatur tubuh. Kita pada saat kita berolahraga, pada saat kita demam, kita keluar keringat di sini. Jadi di dalam epidermis ini adalah merupakan ada jalur keluar dari dalam ya, dari dalam kulit untuk mendinginkan tubuh ya. Dengan keringat ini. Kemudian dalam epidermis tidak mempunyai pembuluh darah. Jadi pada lapisan keluar ini dia tidak punya pembuluh darah. Artinya nutrisi dia itu berlangsung dari bawah di bagian dermis nanti ya. Kemudian dia mengalir difusi. Sejauh apa tidak bisa sampai ke puncak. Nah, sedangkan yang terluar ini untuk dapat nutrisi dan oksigen, maka
diambil dari udara, dari pori-pori. Jadi pada lapisan luar epidermis ini dia dapat makan dari sel di bawahnya, dari dermis, kemudian difusi ke atas, kemudian dari luar juga masuk. Nah, ini kesempatan kita untuk memberikan dia nutrisi dan kesempatan kita untuk merawatnya. Jadi bayangin kita punya dua arah, dari, bukan difusi ya, kapilaritas. Jadi dia naik ke sini nutrisinya dari darah itu. Kalau sampai terlambat ya epidermis akan rusak dan kemudian banyak gangguan kulit ya. Sehingga kita juga akan kesulitan dalam memperbaikinya. Kemudian ini ada satu lapisan yang berisi cairan ya. Jadi dia adalah ada barrier, jadi antara epidermis dengan dermis itu ada lapisan basal di tengahnya. Di situ berisi sel yang mudah mitosis. Jadi jika kita melakukan peeling di sini, dikelupas di sini, maka sel basal ini akan mitosis dan dia akan naik ke atas. Makin jauh ke atas karena nggak ada pembuluh darah, maka dia akan mati, terjadi keratinisasi dan dia akan mengisi bagian atas di sini. Nah, makanya Bapak Ibu, jangan suka kita menyiksa kulit dengan memberikan banyak kematian di sini. Ini sering dilakukan oleh ibu-ibu namanya. Jadi bikin putih, terutama sel kulit bagian bawah ini dipaksa untuk bikin sel yang baru mitosis. Semakin sering ada mitosis, dan di situ jika terjadi ada oksidasi parsial, maka ingat Bapak Ibu, pada kajian sel abnormal, kanker, tumor, kista, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, pada lapisan basal ini, begitu ada sel mati di atas, maka dia akan mitosis, membela diri, kemudian mengisi, kemudian naik, selnya naik. Nah, pada saat keratinisasi ini, pada zona-zona yang ini, maka di sini terjadi dorongan dari cairan sel, dari cairan sel tadi keluar, kemudian dia berisi keratin, keras, akhirnya sel mati. Nah, sel mati inilah yang menjadi epidermis kita bagian luar ini. Begitu. Nah, di dalam epidermis ini, ya Ibu, perhatikan, di sini ada sel melanosit bagian bawah, dan sel ini berfungsi untuk bikin pigmen. Untuk apa pigmen itu? Pelindung kita dari UV, sehingga kita bisa bertahan dari tembakan foton matahari yang bisa menyebabkan perubahan DNA sehingga kita terjadi kanker. Jadi epidermis akan bikin ada melanin untuk pelindung UV. Siapa yang bikin melanin? Adalah sel melanosit yang terdapat di epidermis di bagian bawah. Jadi ini epidermis bagian bawah, ini epidermis bagian atas. Yang atas itu kulit kita, ya ini epidermis bagian atas. Yang bawah itu nanti dia terletak di atasnya dermis, gitu ya. Nah, sekarang kita bahas di dalam epidermis ini. Pertama adalah keratinosit. Nah, ini sel ini. Sel ini adalah sel keratin yang dia calon mati, di setting mati dia. Begitu ada sel mati di atas, maka dia akan naik ke atas, didorong dari bawah akan mitosis, dia naik ke atas, ini dorong ke atas, dia mati, makin jauh dari pembuluh darah akan mati dan terisi keratin menjadi sel kita atau menjadi permukaan kulit kita ini. Kemudian di sini ada kedua, ada melanosit. Nah, ini dia bikin pigmen. Bikin pigmen itu apa? Untuk perlindungan dari UV. Yang ketiga ada sel Langerhans. Nah, ini ya, Ibu. Sel ini untuk apa? Ternyata dia itu isinya makrofag. Apa itu makrofag? Yaitu bagian dari sel darah putih. Yang tujuannya jika ada bakteri, ada kuman, maka dia langsung sekresi racun, bisa 2O2 dan lain-lain untuk membunuh kuman tadi. Nah, dia bertahan di situ sebelum masuk ke dalam lagi. Yang kedua, apabila Bapak Ibu suka membuntuin jalur sebum, marker sel, yaitu bagian sel di epidermis yang sensitif dengan cahaya.
seperti ini. Jadi ujung-ujung dari kita ini ada yang sensitif dengan cahaya. Nah, ini adalah epidermis, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke dermis. Nah, saat ini tadi kita bicara adalah hanya bagian ini saja. Sekarang kita bicara bagian dermis ini. Jadi ini. Jadi Ibu jangan bingung ya. Jadi tadi masih bicara kulit, tapi kulit saya bagi 3. Yang pertama dari dermis, nanti saya terangkan lihat sebelumnya. Yang sekarang kita bahas adalah dermis. Dermis itu apa? Lapisan kulit yang di bawah epidermis. Di sini tempatnya. Dia terdiri dari jaringan ikat. Nah, di sini banyak sekali konektif tisu. Ada kolagen matrix di situ. Kemudian tempatnya berkumpul karena jaringan ikat pasti terdiri dari protein fiber dan itu terbuat dari protein berbentuk kolagen. Nah, di sini yang akan membuat lentur itu di situ. Jadi dermis ini membuat kulit ini lentur. Kayak bayi ya. Jadi makin dermis makin banyak sekresi cairan, pengisi antar sel, maka kita akan lembut kulit itu dan lentur. Kemudian di dalam dermis, Bapak lihat di sini banyak sekali saraf-saraf. Jadi di antara bagian epidermis ini, bagian luar, kemudian disinilah di bawah epidermis itu banyak nodul-nodul saraf. Jadi ini seperti gini, kita punya sensor kemudian dilindungin. Nah, pelindung ini adalah epidermis yang melindungi. Jadi begitu epidermis kesentuh, maka langsung tergetar di sini. Itu. Langsung tahu ada sentuhan gitu ya, ada saraf. Jadi ini dermis. Dia ada banyak saraf di sini. Nanti kita tahu apabila kita sentuh, dipukul, kita tahu. Panas kita tahu. Jadi pegang sesuatu yang panas, dingin, kita tahu. Tanpa ada saraf, kita tidak tahu. Jadi Bapak bisa lihat mereka-mereka yang kena diabetes parah, yang sampai neuropati, pegang panas dingin, bahkan kakinya terinjak pun tidak tahu dia. Karena sudah ada kerusakan di sensor saraf di dermis ini. Kemudian antara epidermis, jadi saya hapus dulu, antara epidermis ini dengan dermis itu dilapisi cairan. Jadi dibatasi cairan. Cairan itu seorang orang Bapak Ibu mungkin sering dengar itu adalah HA ya, hyaluronic acid. Kalau dalam lengkapnya namanya glukosamin ya. Itu terdiri dari gula yang berikatan dengan asam amino. Nah, di situ. Nah, ini trigger kita. Bagaimana merawat kulit? Maka kita harus paham bahwa selain vitamin misalkan, kita butuh adanya gula dari glukosa dan juga asam amino. Nah, asam amino ini karena di kulit itu tempat jaringan struktural, maka mayoritas yang dibutuhkan adalah asam. Nah, kemudian di dalam dermis ini terdapat hair follicle. Nah, ini akar rambut ya, sampai batang. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada juga sebum di sini. Lemak yang digunakan untuk melumasi rambut ini. Jadi kalau kita punya, kata orang Jawa apa ya, itep ya. Bukan itep. Apa ini? Bulu ya, bulu-bulu kecil ini. Itu di samping bulu itu ada jalur untuk sekresi lemak. Nah, jika jalur ini sampai buntu, maka itu jadi benjolan kayak jerawat di situ ya. Nah, hair follicle. Yang kedua terdapat sweat gland, kelenjar yang sekresi cairan. Nah, ada 2 jenis Ibu. Pertama apokrin, yang kedua ekrin. Apokrin itu cairan yang punya fungsi khusus dan tidak pada semua kulit dia ada. Paling banyak dia ada di ketiak ya, kemudian di patan paha. Untuk apa dia? Dia berisi nutrisi untuk bakteri yang hidup di daerah situ. Sehingga mengeluarkan suatu bau khas. Dan itu bisa menjadi feromon bagi manusia ya, antar jenis gitu. Ada apalagi pada saat kita melakukan kegiatan
ketemu suami istri ya. Di situ berfungsi di sana. Kemudian ada juga di vagina dan ada Mr. P, dia akan makan feromon. Jadi cairan di ketiak sama di wajah, di tangan berbeda. Beda jenis dan beda isi. Nah, kalau di cairan di sekitar ketiak dan batang paha itu ya, daerah khusus itu digunakan untuk berisi banyak nutrisi dan tujuannya khas untuk membentuk semacam kayak feromon. Yang kedua, ekrin. Sweet gland jenis ekrin itu terdapat pada hampir semua kulit. Yang paling banyak itu ada di telapak kaki dan tangan. Jadi kalau Ibu sering lihat tangan kita berkeringat, kaki juga kedinginan dan sebagainya. Jadi di sini banyak sekali kelenjar ekrin. Termasuk di sidik jari itu ada tonjol-tonjolan kelenjar ekrin di sana. Apa yang dilepaskan? Yaitu keringat, cairan garam, air. Makanya agak asin rasanya ya kalau kita berkeringat itu. Tujuannya ya tadi untuk melembabkan kulit, yang kedua untuk mengatur temperatur suhu tubuh kita. Itu ekrin. Jadi ada sweet gland. Nah, selain hair follicle sama sweet gland, kita ada sebaceous gland. Ini yang sumber minyak atau lemak yang ada di setiap helai rambut. Di tubuh manusia kan banyak rambut ya, rambut kecil itu. Jadi di bawah rambut itu ada sebum, ada sebaceous gland. Jadi sebaceous gland itu tempat, nah ini kita gambarkan, ini, nah ini, ya, ini akan sekresi keluar untuk melembabkan kulit dan sekaligus merawat rambut. Kemudian ada lymphatic vessel, yaitu daerah untuk limfa, itu saya tahu untuk bahwa limfa itu juga bagian dari sistem imun. Kemudian ada blood vessels. Nah, di dalam dermis itu sudah mulai banyak pembuluh darah. Ini merah-merah itu darah ini. Untuk apa? Darah itu digunakan untuk transport nutrisi, ngasih makanan, sekaligus mengambil hasil metabolit, sampah dari setiap sel. Dia hanya mentok di dalam dermis. Nutrisi yang untuk epidermis bagaimana? Yang ke sini. Maka dia hanya merambat secara kapiler ke atas. Saya bayangkan, kalau seandainya nutrisi dalam dermis ini nggak ada atau miskin nutrisi, maka saya pastikan epidermis ini akan banyak kematian dan tipis dan mudah rusak di situ. Karena tidak dari dalam tidak ada yang ke atas. Nah itu Bapak Ibu ya, ini dermis. Kemudian kita bicara hipodermis. Tadi kita sudah bicara epidermis, kita sudah bahas dermis. Nah sekarang kita bahas hipodermis, di bawahnya dermis, di sini. Nah apa sih yang ada di situ? Sebenarnya hipodermis itu bukan bagian dari kulit. Jadi yang dimaksud kulit itu adalah dari epidermis, dari ini sampai sini aja. Kalau hipo itu setelah saya baca secara keilmuan itu tetap bukan bagian dari kulit. Dia terletak di bawah dermis. Fungsinya itu mengikat kulit. Jadi mengikat ini dari epidermis sampai dermis diikat untuk disambungkan dengan otot dan tulang. Jadi di bawah ini nanti ada otot dan tulang. Jadi kita nih bayangin ini kulit, epidermis, dermis. Nah, ada hipodermis yang menghubungkan dengan otot dan jika pas di jari ini ya dengan tulang karena tipis ini. Ya. Itu ada hipodermis. Kemudian tersusun atas jaringan adipus, elastin dan sedikit jaringan ikat. Jadi tipenya di sini karena dia banyaknya adipus, kita lihat warna kuning. Ini sumber lemak, Bapak Ibu. Jadi dia menyimpan lemak di situ. Jadi kalau kita banyak makan berlemak atau sisa makanan-makanan kita tidak dipakai oleh otot, maka disimpan menjadi lemak adipus. Cadangan bahan bakar. Jika pada saat kita butuh energi. Kemudian sedikit jaringan ikat. Ya kan di sini mayoritas lemak, jadi bukan jaringan kolagen, bukan. Tapi jika kita lihat tipe selnya, Bapak Ibu, dia ada fibroblast. Jadi di dalam dermis ini, di sini,
Jadi di sini ya, itu ada satu jenis sel khusus, yaitu fibroblast, yang gunanya untuk produksi cairan antar sel, termasuk HA tadi, kemudian membentuk kolagen. Jadi pada saat kita makan asam amino dari kolagen, dipecah di lambung, dipecah jadi asam amino semuanya, diserap oleh fibroblast, maka dia bentuk kolagen kulit kita. Jadi gitu skemanya. Nah, dengan banyaknya kolagen ini yang dibentuk oleh fibroblast akibat dia makan asam amino yang spesifik, bahan bakunya cocok untuk bikin kolagen, maka dia membangun jaringan struktural. Jadi dibawa ke atas, membangun ke dermis dan epidermis. Adiposa untuk menyimpan lemak dan makrofag. Di dalam hipodermis ini ada makrofag, yaitu sel darah putih untuk pertahanan dari kuman. Jadi gini Ibu, jika ada kuman masuk dari luar, tadi kita sudah bahas di dalam dermis epidermis ini itu ada sel Langerhans. Langerhans ya. Gimana sana? Langerhans ya. Itu isinya makrofag yang ada di epidermis. Kalau dia di situ gagal dibunuh, maka kuman masuk, di sini masih ada pertahanan terakhir di hipodermis. Ada makrofag. Dia akan bikin sistem imun sampai terjadinya, dilihat apakah itu bakteri atau virus. Kalau bakteri dia langsung sekresi pembunuhan, jadi racun untuk bakteri tadi. Jika virus maka dia akan IgG atau IgM ya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana perawatan kulit? Setelah kita pahami tadi, bagaimana perawatan kulit? Jadi perawatan kulit seharusnya sesuai dengan cara kerja sel kulit kita. Kita tidak bisa memaksakan diri, Pak Ibu. Saya ingin cantik seperti si A, si B, si C. Dan yang kita lakuin saat ini adalah mayoritas melawan dari kinerja tadi. Jadi perawatan kulit sesuai konsep Kanus adalah demikian. Yang pertama adalah pembersihan kulit luar. Nah, saya jelaskan di sini. Bagaimana cara pembersihannya? Gunakan pembersih dengan pH yang cocok. Jangan menyiksa kulit. Jadi tujuannya membersihkan adalah mengambil kotoran atau debu, atau mungkin koloid yang nempel. Karena kita ada minyak di sini, jadi kotoran nempel lekat di sini. Maka kita harus mengambil suatu pembersih yang dia tidak sampai bisa ngangkat kotoran, tapi tidak sampai membuat over kering di sini di kulit kita, cuma di wajah ya. Kita concern di pH aja. Jadi pH-nya berapa? 7,5 sampai 9,2 untuk wajah. Untuk badan dia di atas 9,2, terserah. Tapi ya maksimal 11 ya pH-nya ya. Jangan sampai lebih dari itu. Nanti makin tinggi pH itu makin tinggi penyambungannya, sehingga dia makin bisa memecah lemak, pelapis lemak dalam kulit ini, sehingga dia sangat kering. Nah kalau kering, maka cenderung epidermis ini akan terkelupas. Begitu terkelupas Ibu, maka kita dipaksa untuk membuat epidermis yang baru, dan itu butuh energi, butuh metabolisme yang bagus. Jika sampai gagal terbentuk epidermis yang baru, maka terjadi luka nantinya. Dan ada infeksi bakteri dan timbul masalah yang lebih berat. Jadi gunakan pembersih dengan pH yang cocok untuk kulit, tidak menyakiti kulit. Yang kedua, pemberian nutrisi dari luar. Nah, ini gini. Tadi kita sudah belajar bahwa di dalam epidermis ini ada pori. Untuk apa pori itu? Di dalam sel epidermis dari luar sampai ke bawah epidermis itu, mereka tidak punya pembuluh darah. Sehingga makanannya itu, kalau dari bawah dia mengambil dari dermis, dari pembuluh darah yang di bawahnya itu, untuk disuruh ke atas, dengan cara apa? Berarti disuruh ada semacam kapilaritas di situ. Tapi sejauh mana? Apakah bisa sampai ke atas? Tidak bisa. Makanya ada dari luar. Dari luar ini, untuk sel di tengah-tengah epidermis, itu dia harus difusi dari oksigen dari lingkungan. Jadi kalau kita gambarkan begini. Ini bagian bawah, ini bagian atas.
Sel ini dapat makanan dari bawah ke atas ini dengan cara kapiler. Nah, di tengah-tengah ini Bapak Ibu, mungkin udah mentok. Yang dari tengah ke atas disuplai dari atas. Termasuk oksigen. Nah, otomatis kita bisa beri nutrisi ini asal ukurannya cocok dan bisa berdifusi lewat dinding sel kulit epidermis ini. Jadi di sini kita kasih dia nutrisi, setelah dia dibersihkan maka kita kasih makanan dari luar. Nutrisinya apa? Mulai vitamin, kemudian asam amino dari kolagen otomatis, karena ternyata bahan baku utama untuk sel kulit itu adalah protein berjenis kolagen, dan itu sangat tergantung pada ukuran. Semakin kecil apakah bagus? Tidak tentu. Semakin kecil asam amino itu akan dinilai sebagai musuh oleh sistem imun kita karena dia mempunyai sandi di situ. Semakin besar tidak masuk. Maka di sini butuh ukuran yang cocok. Berapa banyak? Ya sekitar 3.000-an Dalton tadi. Makin kecil makin bahaya karena bisa dianggap musuh. Contoh begini, Bapak Ibu sering alergi. Alergi itu otomatis mayoritas dari protein. Maka alergi udang, alergi ikan laut misalkan ya. Di situ ada protein kecil yang lepas sehingga dinilai oleh sensor kita sebagai musuh sehingga terjadi perlawanan. Itu alergi. Yang ketiga, pemberian nutrisi dari dalam. Jadi berikan dia protein karena mayoritas dari dalam itu mudah sekali. Setelah kita bahas ya bahwa di dalam hipodermis itu ada jaringan struktural, jaringan ikat di situ. Maka jaringan ikat otomatis terbuat dari kolagen. Yang bikin kolagen kulit itu fibroblast. Tapi bikin kolagen kulit butuh bahan baku. Itu aja gampangannya. Jadi fibroblast itu kayak pabrik. Pabrik hanya bisa mengolah. Dia butuh bahan baku. Bahan bakunya apa? Karena kita bicara di dermis itu butuhnya adalah jaringan ikat, maka otomatis kita butuhnya adalah kolagen tipenya. Jadi asam amino dari kolagen itu yang prolin, glisin, hidroksiprolin, arginin itu yang utama dari kolagen membentuk helix. Nah, jadi kita kasih. Kemudian protein kolagen, apalagi vitamin C dan E. Apalagi glukosa. Glukosa itu apa? Untuk bikin pengisi antar sel, cairan antar sel. Jadi glukosa dengan kolagen bersatu maka bikin ini. Sehingga bayangin sel itu banyak serabut, antar serabut diisi cairan. Jadi kenceng Bapak Ibu. Begitu. Nah, cairan itu adalah glukosa dengan protein kolagen ini. Kemudian lemak secukupnya untuk apa? Tadi kita lihat bahwa untuk membuat tubuh kita atau kulit ini lembab, di situ ada kelenjar lemak yang keluar tadi sebum ya. Nah, kalau nggak ada lemaknya ya keriput Ibu, kering. Ya, tadi itu secara konsepnya. Yang keempat, jangan mengkebiri fungsi semua sel dalam kulit. Jadi fungsi kulit itu punya fungsi Ibu. Contoh, ini, jangan lakukan pemutihan. Kita harus sadar kalau kita lahirnya itu hitam, ya sudah terimalah hitam. Jangan diputihkan. Bagi Anda yang lahir putih, ya bersyukurlah kalau memang mindset Anda itu adalah cantik itu putih gitu kan. Kenapa dengan pemutihan ini? Tadi saya terangkan Bapak Ibu, di dalam dermis, di dalam epidermis di luar itu ada namanya melanosit. Sel itu fungsinya untuk bikin pigmen. Untuk apa pigmen itu? Untuk melindungi tubuh dari bahaya UV. Kita di Indonesia ini 12 jam kena matahari Bapak Ibu. Makanya secara alami kita akan hitam manis lah ya. Nah, kalau sampai ini dibungkam dengan pemutihan, maka ada resiko kanker, flek, dan lain sebagainya. Contoh masalah flek. Coba Bapak Ibu pakai pemutih. Saya yakin nanti someday pasti akan ada flek. Dan banyak jumlahnya fleknya itu. Nanti kita bahas masalah flek pada lain kesempatan ya. Yang kedua, jangan lakukan penyumbatan pori. Akan membuat sebum menumpuk dan ada jerawat nantinya. Loh, Pak, saya nggak mau ada jerawat, saya melakukan pembersihan dan sebagainya.
kita tiap hari kita kena debu Bapak Ibu. Kemudian kita bersihkan. Kalau sabunnya nggak cocok, terlalu tinggi pH-nya juga akan membuat mati sel kulit luar dan dia menyumbat pori-pori jalur lewatnya lemak tadi jadi sebum. Bapak Ibu atau Ibu-ibu pakai peeling, dikelupas ini epidermis. Nah kan, setelah dikelupas epidermis, dari sampah mikronya dari pengelupasan itu bisa menyumbat sebum. Jadi banyak orang yang pakai pengelupasan kulit itu berjerawat karena itu. Karena bayangin di epidermis ada pertahanan, itu diambil, dibuang, ya otomatis Ibu bisa menyumbat sebum, jalur lemak. Yang kedua, bakteri masuk, terjadi pelawaran. Padahal fungsi dari luar ini adalah kulit luar ini adalah untuk menahan adanya infeksi. Kemudian terakhir peeling epidermis. Yang tadi saya jelaskan. Jadi mereka yang ingin putih itu pasti ingin mengelupas kulit yang sudah terlanjur hitam. Karena itu tempatnya melanin. Dikelupas sama dia. Setelah dikelupas, maka metode pemutihan ini yang selama ini dilakukan adalah tidak boleh tumbuh epidermis. Jadi tipis kulit itu. Jadi makin tipis nanti juga makin berbahaya Bapak Ibu. Makin sensitif dan makin rusak kulit Anda nanti. Dan untuk membuat keratinase, membuat epidermis ini butuh waktu. Bayangin. Tadi kan saya terangkan, saya balik lagi sini ya. Jadi pada saat jika ada sel kulit mati di luar, maka keratinosit akan naik ke atas. Dia akan mati, dibunuh dan menggantikan ini. Jadi sel luar ini adalah sel kulit yang mati, memang sengaja dimatikan memang dia untuk menahan. Tapi membuat jadinya ini itu lambat Bapak Ibu dan butuh resources, butuh sumber daya. Jadi jangan lakukan peeling epidermis. Nah, jadi kasus ya. Cantik putih tapi kanker. Ini yang banyak dilakukan oleh Bapak Ibu, Ibu-ibu utama ya. Ini ada sinar matahari ya. Adalah foton berenergi atau UV ya. UV itu tinggi energinya. Dia digunakan untuk men-trigger tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Tubuh manusia itu terdiri dari sekian triliun sel yang punya DNA, punya cetak biru, punya rumus, yang akhirnya membuat satu sifat dari sel kita. Ketika tubuh kena matahari, sinar matahari, maka sel kulit akan memproduksi tabir surya. Yang tadi, yang bikin siapa? Melanosit, yang terletak di epidermis. Dia akan bikin melanin, sehingga kita akan menggelap ya, atau hitam manis ya itu ya. Sehingga foton dengan menghitamnya kulit kita, maka foton ini tidak sampai ke dalam DNA. Jadi ini siklusnya Bapak Ibu. Ada matahari, ada UV, ada reseptor di sini, langsung dia memerintahkan di dalam melanosit untuk merubah tirosin menjadi pigmen ini, nah, hitam ini. Dan ini terletak di epidermis. Itulah kenapa kalau kita tidak tahu skema pemutihan yang dilakukan oleh mereka yang bergerak di pemutihan itu adalah dikelupas dulu. Jadi ini dibuang dulu. Kemudian ini dibungkam. Sehingga tidak pernah bikin melanin. Bahkan ada sampai membunuh melaninnya. Membunuh melanositnya dibunuh. Sehingga nanti terjadi putih permanen. Dan apabila skema lain ini dibungkam, melanosit masih ada, someday ada matahari masuk, maka terjadilah kumpulan pigmen menjadi flek. Situ. Nah, sekarang bagaimana yang mereka pakai pemutih? Sinar matahari adalah foton berenergi. Tubuh manusia punya DNA. Nah, krim pemutih itu adalah membungkam sensor ini. Dibungkam dia. Ada UV, tubuh tidak merespon. Kulit tidak merespon. Dia nggak tahu ada UV karena sensornya dibungkam. Sehingga dia tidak akan pernah bikin pigmen. Nah,
Setelah nggak bikin pigmen, apa yang terjadi? Tidak ada tabir surya yang melindungi sel pada lapisan dermis. Ingat, epidermis itu banyakkan sel mati di atas, kemudian makin ke bawah ada bagian bawah epidermis itu ada sel hidup, di bawahnya lagi hidup semua sel itu. Sel hidup punya DNA. Nah, begitu UV masuk sampai kena DNA, maka apa terjadi? Ini apa Ibu? Ini DNA jadi ini. Begitu sandi itu berubah Ibu, maka setiap kelahiran sel kulit yang berubah tadi akan melahirkan sel kulit yang berbeda. Jadi jangan heran nanti ada kanker dan lain sebagainya. Kemudian vitiligo. Ini saya analogikan pada tangan ya. Kalau tangan dia belang kayak gini. Jadi kasus ini adalah kasus kehilangan pigmen. Kulit tidak punya pertahanan UV sehingga kanker meningkat. Kerusakan kulit sampai menyebabkan kematian melanosit. Jadi kalau saya mati melanositnya maka dia akan belang, Ibu. Apa penyebabnya? Kematian sel melanosit yang jelas. Entah karena malnutrisi atau gangguan metabolisme. Yang kedua, pemakaian kosmetik pemutih dalam jangka panjang yang pasti sampai membunuh melanositnya. Yang terakhir adalah luka parah, entah kebakaran, entah kecelakaan parah dan sebagainya. Maka terjadilah intinya sel yang di dalam sini, sel pembuat pigmen itu mati. Nah, Bapak Ibu, demikian. Tadi adalah kajian tentang kulit cantik, awet muda, bebas dari fleks, sesuai apa yang diminta oleh kulit. Sehingga dengan cara yang sudah saya sampaikan di atas tadi itu, maka kita akan bisa merawat kulit kita sampai tua nanti masih tetap indah. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, awet muda dan kulit indah. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya terkait kulit sehat berdasarkan konsep kardus ini seperti apa. Nah, kali ini kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu pada malam hari ini. Selain bincang Karnus bersama founder, kali ini kita juga akan melaunching produk terbaru dari toko Karnus, yakni produk kecantikan pertama yang ada di toko Karnus. Nah, untuk ini langsung kami persilakan kembali untuk Bapak Iwan bisa melaunching produk terbaru dari toko Karnus ini. Silakan Pak Iwan. Ya, baik Bapak Ibu. Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, kami launching produk kecantikan di toko Karnus. Jadi produk pertama di toko Karnus yang bernama Raisa Beauty Ultimate. Setelah kami launching ini, maka pada detik ini produk ini akan tersedia di dalam toko Karnus. Semoga produk Raisa Beauty Ultimate bisa menjadi salah cara ya untuk membuat semua wanita atau pria yang ingin merawat kulit untuk tetap sehat tanpa menyakitinya. Demikian. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ini resmi telah di-launching oleh Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP produk kecantikan pertama yang ada di toko Karnus, yakni Raisa Beauty Ultimate. Baik Bapak Ibu, semoga kehadiran Raisa Beauty Ultimate ini dapat menjawab segala keraguan dan juga kegalauan dari Bapak Ibu sekalian yang mencari produk kosmetik, terutama skincare yang aman, natural, dan juga pastinya terjangkau. Karena memang kita sudah ketahui bahwa penampilan adalah salah satu modal utama untuk kita dapat selalu beraktivitas dan tampil memukau di setiap saat. Nah, oleh karena itu Raisa Beauty Ultimate ini hadir untuk bisa memberikan produk yang berkualitas, alami, tanpa bahan-bahan berbahaya yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk menjaga dan merawat kulit wajah Bapak Ibu sekalian. Baik, oke, kali ini kita akan
membahas produk dari Raisa Beauty Ultimate, dan kami harapkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang ada di aplikasi Zoom ini, dan nanti akan saya bacakan satu persatu untuk bisa langsung dijawab oleh Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Baik, silakan. Baik, oke, sudah ada yang masuk pertanyaan. Assalamualaikum Pak Iwan, izin bertanya, apakah berbahaya jika ada produk dari kolagen ikan dan bahan campuran lainnya yang diklaim setara dengan 10 kali suntik pemutih dengan mengkonsumsi 10 box? Bagaimana pandangan Bapak Iwan terkait ini? Jazakallah khairan. Baik. Jadi silakan, tadi Pak. Berarti minuman ya, bukan sabun tadi ya, bukan produk kosmetik ya, yang tanyakan. Jika ada produk dari kolagen ikan dan bahan campuran lainnya yang diklaim setara dengan 10 kali campuran, 10 kali suntik pemutih maksud saya. Ya, oke. Jadi berarti ini saya kira ini produk yang diminum. Jadi gini ya Ibu, setelah kita mengetahui pemaparan tentang kulit tadi, fungsi pigmen itu kan untuk pelindung tubuh. Jadi jangan sampai itu diputihkan, dibungkam. Jadi kalau ada produk yang mengklaim pemutih, apa jawaban saya? Berbahaya. Apalagi diminum. Itu sangat berbahaya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Dan selanjutnya ada lagi yang langsung bertanya, Pak, saya izin bertanya, yang dimaksud dengan feeling tadi membersihkan muka dengan scrub atau bagaimana ya Pak? Silakan. Ya. Jadi peeling tadi adalah semacam suatu tindakan yang bertujuan untuk mengelupas kulit. Kalau scrub itu kan untuk mengelupas dahi ya, nggak sampai melupas kulit ya. Kalau melepas kulit itu sampai terbakar kayak apa ya, kayak kepiting rebus gitu Bu. Ibu pakai sesuatu, kemudian apa namanya? Jadi merah gitu ya, jadi makin tipis. Kalau saya kira kalau peeling yang sekedar dahi tidak masalah, tapi jangan terlalu keras untuk menggosoknya itu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan lagi, sabun Raisa Beauty Ultimate ini apakah bisa untuk yang gatal-gatal Pak? Silakan. Gimana? Apakah sabun Raisa Beauty Ultimate bisa untuk mengatasi gatal-gatal seperti itu? Ya, tadi kan belum saya jelaskan tentang sabun Raisa Beauty ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan tentang apa sih Raisa Beauty itu. Saya kira mungkin kita masuk ke Raisa Beauty dulu sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan. Baik, silakan Pak Iwan. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti semoga penjelasan kami tentang sabun ini bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang Bapak Ibu alami ya, atau Bapak Ibu yang ingin solusi sehat dan cantik. Nah, sabun Raisa Beauty ini kami desain berdasarkan pemaparan tadi di atas tadi. Tapi ini baru di bagian pembersihan dan sedikit menutrisi dari luar. Jadi sabun ini adalah fungsi untuk membersihkan tanpa menyiksa kulit. Yang kedua adalah sambil dia menutrisi karena bahan bakunya memang bahan baku makanan semua, makanan kulit ya. Nah, sabun ini terdiri dari banyak zat aktif, yang jelas kolagen sapi, halal, jadi kolagen yang diproduksi di dalam negeri, di Indonesia. Di Pandaan kami bikinnya ini, kolagennya ini. Kemudian kami ada juga fenugreek, ada licorice. Dan ada 3 lagi zat aktif lain, nanti saya jelaskan. Jadi sabun Raisa Beauty ini adalah sabun, saya katakan sabun yang paling banyak ingredientnya aktif dan jumlahnya cukup besar. Bukan sekedar ala-ala aja. Jadi kadang-kadang produk itu kan dikasih 0,1% diklaim gitu. Kami tidak. Kami jumlahnya cukup besar dengan pertimbangan maksimal adalah maksimal dari pori-pori kulit. Dikasih sangat besar pun tidak percuma karena ini kulit punya maksimal apa namanya pengambilan. Nah, kulit sehat apa sih? Ya tadi ya jelaskan tadi. Jadi kulit itu bebas dari banyak masalah ya. Supaya bebas dari banyak masalah, maka kita rawat. Nah, salah satu cara perawatan adalah dengan sabun ini.
Banyak sekali masalah kulit. Jadi mulai jerawat, ya, akne, kemudian wrinkles, kulit kering, ada pimples dan dark circle dan sebagainya ya. Jadi kulit yang nggak sehat, yang mungkin tidak tahu cara perawatannya, maka akan terjadi banyak masalah. Terus bagaimana solusinya? Solusi sudah saya jelaskan tadi. Pertama ya kita ada pembersihan, yang kedua kita kasih nutrisi, ya kan? Yang ketiga ya jangan melakukan tindakan-tindakan yang merusak kulit atau mengkebiri fungsi dari sel kulit yang sudah disematkan oleh Sang Pencipta di situ. Nah, pada saat pembersihan harus ada produk sabun yang berkualitas sehingga dapat membersihkan kulit sampai menutrisinya tanpa ada kerusakan. Nah, ini yang kami launching malam ini Bapak Ibu, yaitu Raisa Beauty Ultimate. Warnanya adalah seperti ini. Kenapa kok warna begini? Karena kami tidak pakai pewarna. Jadi warna di dalam produk Raisa Beauty ini adalah warna dari ingredient. Apa aja ingredientnya? Pertama kolagen, kedua fenugreek, ketiga licorice, yang keempat tea tree oil, yang kelima vitamin C dan E, 5 dan 6 ya. Nah, kombinasi ini membuat kulit itu segar tanpa merusak. Jadi sudah kami coba seperti launching, saya coba sekian banyak volunteer dari berbagai macam jenis kulit, mulai kering, banyak berminyak ya, dan juga kulit yang normal, semua alhamdulillah tidak ada masalah, dan jerawat dari semua volunteer semuanya mengering dan menyamakan udah hitam, sehingga kita akan tampak awet muda. Ini baru sabunnya aja Bapak Ibu. Nanti kedepannya banyak sabun skincare dari Toko Karnus yang berbasis pada apa yang saya jelaskan tadi. Kita mulai dari sabun dulu, karena untuk bikin produk butuh research dan butuh trial. Di saat ini kita launching dulu sabun Raisa Beauty Ultimate. Nah, kenapa kok harus Raisa Beauty Ultimate? Yang pertama adalah bahan alami. Yang ada di sini hanya zat kimianya apa ya? Pengawet mungkin ya, hanya pengawet aja. Itu pun pengawet yang aman ya. Yang kedua, mengandung kolagen sapi halal yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh, kesehatan kulit. Kenapa kok pakai kolagen sapi? Begini Bapak Ibu, manusia dengan sapi itu lebih dekat dibandingkan dengan ikan. Jadi otomatis susunan asam amino dari kolagen sapi itu tidak beda jauh dengan susunan asam amino dari kolagen manusia. Jadi kalau pada saat kita makan kolagen sapi, maka asam amino pas untuk disetting sebagai kolagen manusia. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung dipakai Bapak Ibu. Kolagen ini harus diproses di sel kita, di tubuh kita untuk dibikin kolagen kita sendiri. Dan jika bahan bakunya mirip, hampir sama, maka semua akan jadi. Jika bahan bakunya nggak sama, komposisi nggak sama, ya nggak jadi Bapak Ibu. Dan mayoritas kolagen ikan terbuat dari sisi ikan. Jadi ya jelas agak beda. Dan kolagen ikan itu sifatnya dia low gel strength. Jadi dia kekurangan kalau nggak salah, saya nggak lupa, mungkin prolinnya rendah ya. Sedangkan kita ini butuh kekuatan. Kulit kita, tulang kita, otot kita itu butuh kekuatan. Yang itu mirip dengan kolagen dan dari tulang sapi. Kemudian yang ketiga, tidak hanya berfungsi sebagai pembersih, tapi mampu menutrisi kulit dan wajah. Jadi kolagen tadi itu sebagai nutrisi untuk diserap oleh sel epidermis, dijadikan bagian struktural kulit epidermis tadi, sel epidermis. Kemudian ada vitamin C, vitamin E, ada antioksidan, dan kemudian ada alkaloid yang dia gunakan juga berfungsi sebagai antiseptik. Jadi membantu kerja dari makrofag atau sel imun pada epidermis. Kemudian semuanya natural, no synthetic color, no parabens, no phthalates. Jadi yang saya sebutin ini adalah banyak dipakai di kosmetik dan jangka panjang berbahaya. Kemudian pH-nya 8,9 setelah kami cek. Harganya terjangkau dan kualitasnya
high end. Jadi sangat tinggi kualitasnya. Nah, untuk pH saya praktekkan Bapak Ibu ya. Di sini saya punya alat pH meter. Saya minta tolong. Jadi untuk tesnya kita bikin larutan ini. Jadi 1 gram ini 1 gram sabun Raisa Beauty, kemudian kita campur begini. Nah, kita aduk ya. Nah, karena ini butuh waktu agak lama, nah saya sudah bikin agak lama tadi ya. Jadi saya bikin. Nah, ini coba kita tes. Ya, ternyata 8,5. Berapa itu? Berapa ini? 8,57. Ternyata di bawah 8,9. Saya kira 8,9, ternyata 8,57. Jadi lebih bagus lagi. Jadi ini ternyata 8,57. Jadi makin rendah pH di bawah 9, tapi itu akan makin lembut di kulit. Tapi kalau sampai di bawah 8, maka tidak mampu menyabunkan. Jadi di sini kita perimbangan. Ya, alhamdulillah kita bisa membuat sabun ini jadi 8, sekian ya. Oke, selesai. Ditutup. Kemudian bahan aktifnya apa aja? Ya, ini kolagen, ini fotonya Ibu. Kolagen kami itu bentuknya powder putih, pure kolagen dari tulang sapi. Dia akan sebagai sumber protein untuk membuat kulit itu bisa terbangun strukturalnya, sekaligus bahan baku untuk bikin pengisi antar sel, HA tadi, hyaluronic acid ya. Kemudian ada fenugreek. Jadi ini biji, kalau di India, di Arab itu dipakai untuk makan kari ya. Nah, dia mempunyai suatu khasiat yang unik. Pertama, dia sebagai biji dia punya alkaloid dan berupa sumber vitamin. Alkaloid digunakan sebagai untuk antiseptik. Yang kedua, dia punya fitosterol yang mirip estrogen. Jadi apabila ini dipakai di dalam ibu pakai di payudara untuk bersih payudara, maka bersama dengan krim ini, jadi krim dipakai, krim kolagen ini untuk payudara dipakai, kemudian dibersihkan juga nanti setelah dipakai sekian jam atau semalam, dibersihkan pakai sabun ini, sabun Raisa ini, maka fenugreek ini akan aktif, juga menutrisi juga, sehingga payudara lebih kenyal dan kencang. Jadi dia mempunyai dua zat utama. Yang pertama ya men-trigger untuk produksi estrogen dalam payudara. Yang kedua jika di kulit, maka yang fungsi adalah vitamin dan alkaloidnya. Kemudian licorice, dia antioksidan, anti peradangan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada jerawat, ya itu mudah dengan ini. Kemudian ada TTO, juga antiseptik, jadi dan anti inflamasi. Cocok Bapak Ibu yang ada masalah jerawat yang tidak kunjung reda. Raisa Beauty insya Allah mampu untuk mengembalikan jerawat tadi supaya tidak nongol lagi ya. Dan juga untuk kontrol minyak berlebih, jadi mereka yang ada masalah over minyak di dalam kulit, maka bisa pakai TTO. Vitamin C dan vitamin E itu sebagai katalis di dalam proses metabolisme dalam tubuh kita, dalam kulit kita. Nah, yang vitamin C dia punya sifat antioksidan sehingga dia membantu kinerja melanin untuk menyerap UV sehingga kita bisa tidak hitam-hitam amat. Tapi tetap hitam manis, tapi enggak hitam-hitam legam ya. Jadi dengan vitamin C ini akan cerah gitu. Nah, cara pakainya gimana? Sabun Raisa Beauty ini Bapak Ibu, karena kami setting dia dengan pH yang tidak terlalu tinggi, maka ciri khasnya adalah dia tidak terlalu banyak busa. Jadi jangan kaget nanti kalau pakai Raisa Beauty, kok busanya nggak terlalu banyak. Iya betul, busa kami setting karena untuk membuat kulit ini tidak tersiksa. Makin tinggi busa itu makin tinggi pH-nya. Sehingga setelah kita
usahakan sedikit ya, meskipun dengan tangan, meskipun bisa nggak banyak, segera usapkan di wajah dan bisa juga di payudara, kemudian bilas dengan air. Jadi boleh sambil dipijat di wajah setengah menit ya, 1 menit, lalu dibilas. Pemakaiannya bagaimana? Pemakaiannya setelah mandi, yaitu pada waktu mandi, setiap mandi, yaitu pagi dan sore. Atau setelah aktivitas outdoor yang membuat wajah ini kusam ya, kena debu dan sebagainya, bisa digunakan. Nah, ini banyak testimoni Bapak Ibu, testimoni sudah cukup banyak, jadi nanti bisa dilihat nanti sendiri, jadi banyak sekali testimoni. Data yang ini testimoni real, jadi kami sebar sabun ini ke beberapa volunteer dan mereka dengan ikhlas untuk memberikan respon penilaian produk ini. Dan ini pabrik kami, jadi pabrik ini baru ya, bersih, sudah terstandar BPOM. Jadi produk yang dihasilkan di pabrik kami ini terjamin mutunya. Kita lihat ini mesinnya mesin baru ya. Dan yang penting adalah harga terjangkau, tapi high quality. Diproduksi di pabrik yang higienis, punya BPOM ya pasti ya, karena kami taat aturan. Dari produk yang keluar dari toko Karnus pasti ada BPOM-nya. Harga eceran cuma 30.000, belum ongkir ya. Jika Bapak Ibu konsumen beli 10 pack, maka ada lebih murah 205.000 per 10-nya. Nah, Bapak Ibu, demikian pemaparan produk dari kami. Jadi pancakan kulit sehat alamimu. Jadi slogan dari Raisa Beauty Ultimate adalah Be Natural, Be Beauty, dan Be You. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali produk dari Raisa Beauty Ultimate ini yang sudah dijelaskan oleh Pak Iwan tadi bahwa memiliki banyak sekali manfaat dan juga kualitas yang sangat baik dengan harga terjangkau. Baik, kita lanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab terkait produk Raisa Beauty Ultimate ini. Baik. Oke, berarti untuk itu sekaligus bisa menjawab ya Bapak Ibu, apakah sabun Raisa Beauty ini mampu untuk digunakan bagi kulit yang gatal-gatal begitu ya Pak Iwan ya? Ya, jadi karena kita di sini tadi banyak sekali antiseptik alami dari fenugreek, dari TTO ya, TTO oil, kemudian juga dari licorice, maka jika gatal-gatal tadi disebabkan oleh kuman, maka dia akan cepat sekali membantu. Atau jika ada metabolisme nggak lancar karena kurang nutrisi, maka sabun ini juga insya Allah mampu untuk sedikit menaikkan performa kulit sehingga dia bisa melawan bakteri. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian untuk kulit yang sensitif yang biasanya hanya cocok nih Pak Iwan dengan produk-produk kosmetik bayi, apakah Raisa Beauty Ultimate ini bisa menjadi solusi? Silakan Pak Iwan. Ya, kemarin waktu kami coba laporan dari tim R&D ya, dan juga marketing setelah dicoba di riset ada yang sensitif sampai yang normal itu tidak masalah. Namun yang tips untuk mereka yang pertama kali memakai dan sensitif, maka waktu kontak di kulit itu jangan terlalu lama dulu. Jadi setelah diusapkan langsung dibilas dulu untuk penyesuaian. Kemudian segera cari kenapa kok sensitif kulitnya, apakah karena terlalu tipis atau kena zat-zat lain, jadi perlu dibikin skenario untuk supaya tidak sensitif. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ada pertanyaan kembali, apakah sabun Raisa Beauty Ultimate ini bisa untuk mengatasi flek dan juga bekas jerawat? Silakan Pak Iwan. Ya, tadi sudah ada pembahasan ya, jadi setelah hasil riset kemarin, pemakaian untuk flek itu kan gara-gara melanin yang menumpuk di dalam satu area. Ini biasanya dialami oleh mereka yang pertama yang sering pakai pemutih, terus yang kedua mereka yang sering terpapar matahari tapi tidak rata dan kemudian tidak ada nutrisi masuk. Nah,
Kalau masalah flek, saya kira Bapak Ibu harus ada dua hal yang dilakukan. Yang pertama adalah pembersihan dengan sabun Raja Beauty, karena dia ada laporannya sudah sampai bisa menyamakan noda di kulit masuk flek. Yang kedua, masalah flek ini harus ada mekanisme di dalam. Jadi Bapak Ibu sebaiknya juga kombinasi dengan algati dan alga kiri, dua itu. Jadi alga kiri plus sabun. Nanti kami akan berikan serum sama semacam skincare ya, jenis skincare yang lain yang untuk fokus dari luar. Jadi untuk menutrisi dari luar sekaligus menyelesaikan problem flek ini secara lebih cepat. Nah, sementara kita hanya punya sabun yang kemudian kita hanya punya di dalam yaitu algati dan alga kiri. Dengan tiga produk ini, insya Allah flek ini akan bisa pudar. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya juga Pak Iwan, kira-kira apa saja nih Pak zat-zat yang berbahaya yang selama ini biasanya ada pada kosmetik? Mungkin bisa dijelaskan kembali, Ya. silakan Pak Iwan. Zat yang berbahaya itu ada dua hal. Yang pertama adalah zat berbahaya karena sifatnya yang membunuh, contoh kayak paraben ya, atau zat bahaya karena sifatnya, contoh kayak paraben dia bisa membuat bentuk kanker nantinya. Yang kedua, satu zat yang membuat kulit terkelupas itu, jadi karena zatnya. Yang kedua adalah mekanismenya. Jadi kalau zat yang langsung membuat kematian sel, kayak peeling tadi, langsung terkelupas misalkan ya, itu karena sifatnya. Tapi kalau mekanismenya ini orang yang banyak nggak tahu, yaitu yang membungkam mekanisme pemutihan. Jadi kayak mungkin arbutin, mungkin nggak masalah arbutin secara fungsi, secara zatnya, tetapi fungsinya dia menutup reseptor UV sehingga kita tidak bisa bikin pigmen, sehingga kita putih dan kita terpapar matahari dan kita bisa kena kanker. Jangka panjang begitu. Jadi zat berbahaya apa aja? Yang pertama adalah bahan pengawet yang dilarang kayak paraben, kemudian ftalat dan kemudian jadi hampir semua kosmetik itu ya banyak zat kimia Bapak Ibu. Jadi kita harus milah-milah. Kemudian pewarnanya. Kemudian kalau secara fungsinya kayak hidrokinon, arbutin, dan jenisnya yang memutihkan tadi. Demikian. Dan juga zat yang mengelupas kulitnya. Dari grupnya asam, jenis asam tertentu yang dia sampai membuat kita ini terkelupas. Itu juga berbahaya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak Iwan, apakah teknik kecantikan dengan melakukan penutupan pori-pori pada kulit wajah ini agar terlihat lebih halus kulitnya, apakah berbahaya untuk lapisan kulit wajah? Silakan Pak Iwan. Ya, tadi penutupan pori-pori itu kan sudah hal umum ya, supaya tidak kelihatan besar-besar porinya. Tapi itu akan menutup jalur minyak loh itu. Dan kita pasti akan cenderung berjerawat. Jadi kita harus tanya, kenapa kok pori saya membesar? Kenapa kok besar-besar pori saya? Pasti ada something di situ. Entah dulunya dia jerawat, batu dan dipaksa keluar sehingga bolong-bolong, kan? Atau yang kedua dia dulu memakai pengelupas kulit sehingga makin dalam makin besar pori-porinya. Atau ketiga, ya mungkin faktor bawaan, tapi itu sih sangat jarang ya. Mayoritas hal itu terjadi memang karena kita tidak paham tentang kulit. Nah, bagaimana solusinya? Segera bangun kulit Anda. Segera bangun kulit Anda. Dengan bagaimana caranya? Pertama, rawat kulit Anda, jangan gunakan kosmetik yang membunuh dia. Sayangi kulit itu. Yang kedua, beri nutrisi. Pastikan dia bisa terjadi metabolisme tingkat sel kulit. Nah, karena kulit ini jauh dari usus, Ibu, maka butuh jalur yang panjang. Pastikan metabolisme berjalan lancar. Dan itu butuh lambung yang kuat. Jadi masalah pori-pori ini kita bicara langsung ke hulu hilir. Faktanya manusia sel ini butuh makan. Makan dari mana? Tadi saya jelaskan di awal tadi bahwa jalur makanan itu diambil dari pembuluh darah. Berarti kita harus paham zat apa yang mampu diangkat oleh darah gitu kan. Yaitu monomer. Kita makan nasi yang diangkat darah adalah glukosa. Ada pemecahan. Kita makan protein yang diangkat oleh darah adalah asam amino.
Dan itu harus dirubah. Kalau enggak, kalau sampai kita makan sate sampai usus masih jadi protein, enggak, jangan harap itu bisa dibawa oleh darah, dibuang jadi feses. Dan itu yang ternyata memecah itu adalah lambung. Jadi apa solusinya? Pertama, pastikan lambung itu baik, rawat dia dengan AG sereal. Yang kedua, apalagi untuk kulit boleh ditambahkan alga kiri, kemudian tambahin sabun ini. Jadi kita langsung dari dalam dan luar masuk gitu. Jadi begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Iwan. Kemudian ada yang bertanya nih Bapak, sabun Raisa yang diproduksi dulu berwarna pink, kenapa beda dengan yang sekarang? Apakah ada perbedaan khusus untuk produk Raisa Beauty Ultimate yang sekarang ini Pak? Silakan. Jadi dulu Raisa Beauty bukan pink ya, dulu itu kuning warnanya dan hitam. Kemasannya bukan pink. Jadi tahun 2014, kemudian kita vakum, nggak produksi lagi, dan baru sekarang kita relaunch malam ini dengan new formula, dengan konsep yang lebih lengkap. Jadi ada perbedaan nyata. Kalau dulu kita hanya fokus di kolagen, kolagennya pun tidak bisa besar karena kita penyambunan ini ada perimbangannya, Ibu. Kalau penyambunannya ya setting dari teknik penyambunan yang disesuaikan dengan kolagennya, maka kolagen mentok di mungkin 0,sekian%. Kalau sekarang di atas 1% kolagennya. Kenapa kita di angka 1-2%? Karena kulit punya batasan. Nanti kolagen yang tinggi itu diminum di alga kiri dan alga gold itu tinggi kolagennya itu 20-sekian%, 22% ya. Jadi situ ada perbedaan nyata. Jadi ada kombinasi antara kolagen, vitamin, kemudian ada fenugreek, ada TTO, di mana yang dulu itu belum ada, hanya kolagen dan vitamin, gak ada TTO, gak ada fenugreek dan lain sebagainya. Jadi ini jauh lebih lengkap dan lebih bersahabat dengan kulit, lebih menyayangi kulit dan lebih perhatian dengan kulit itu. Baik, berarti memang lebih baik dan juga lebih lengkap begitu ya manfaatnya Pak Iwan ya untuk Raisa Beauty Ultimate kali ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak Iwan, kira-kira apa yang menyebabkan timbulnya kantung mata? Apakah karena kurang nutrisi atau bagaimana? Silakan Pak Iwan. Nah, jadi kantung mata itu banyak hal ya, bisa sampai juga ada permasalahan di organ tertentu ya. Jadi kalau kita ada masalah di sana, jadi coba kita lakukan perbaikan dari dalam. Yang pertama adalah pastikan nutrisi tersedia dengan perbaikan lambung dan makan yang bergizi. Kemudian kita kasih algati, istirahat cukup, dan kita pakai kosmetik yang jangan sampai ada skema semacam merubah sifat sel di gini. Misalnya ada semacam kayak hormonal itu. Kosmetik seperti begitu, hindari dulu. Jadi kita kembalikan fungsi tubuh ini seperti sedia kala. Jadi untuk kantung mata ini memang pada tanda kalau ada something di dalam satu organ tubuh kita, bisa di ginjal biasanya. Tapi kalau kantungnya itu tidak terlalu besar ya belum ke arah sana. Coba kita perbaiki dari dalam ya Bapak Ibu ya. Dengan cari perbaikan lambung dengan AG sereal, kemudian kasih algati, kemudian sabunnya pakai Raisa Beauty ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi Pak Iwan, untuk secara konsep pH sabun dari Raisa Beauty ini adalah untuk wajah seperti itu Bapak iya. Apakah sabun Raisa Beauty ini tetap akan memberikan manfaat jika dipakai di badan seperti itu? Silakan Pak Iwan. Iya, jadi ya tetap Bapak Ibu. Jadi kalau di badan tetap bagus. Jadi apalagi di sini ada semacam dari fenugreek, itu ada fitosterol yang mirip estrogen, maka dia akan dipakai oleh ibu-ibu di badan, itu juga akan menormalkan lagi produksi estrogen sehingga membuat mood yang baik dan otomatis payudara yang lebih indah juga. Dan kolagennya akan diserap oleh seluruh kulit. Jadi otomatis tidak cuma wajah yang bagus, tapi seluruh kulit dari ujung kaki sampai ujung rambut juga akan baik di situ. Hanya masalah bagi orang-orang tertentu kan sabun wajah kan harganya sekian mahal ya.
setelah kita tahu sabun Rasa Beauty kan sangat terjangkau ya. Jadi layak jika Bapak Ibu ingin merawat seluruh tubuh dari kaki sampai wajah dengan sabun ini. Cuman satu lagi, karena sabun ini nggak ada flavornya, nggak fragrance-nya alami, maka yang muncul ini aromanya fenugreek. Jadi aromanya khas sekali, karena kita tidak menggunakan aroma-aroma sintetik gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya. Kemudian ada pertanyaan terkait penggunaan krim nih Bapak Iwan. Apakah sabun Raisa Beauty Ultimate ini fungsinya sama dengan krim day cream atau night cream yang sedang gencar untuk mencerahkan kulit? Kemudian ada juga yang ingin bertanya Bapak bahwa saat ini saya sedang menggunakan krim siang dan juga krim malam. Kulit saya bersih tapi kulit berwarna merah. Kalau saya pakai sabun Raisa Beauty, apakah berbenturan dengan produk yang saat ini saya pakai? Silakan Pak Iwan. Tadi saya terangkan ya, Bapak Ibu. Kalau sampai berwarna merah, itu otomatis di situ ada pengelupasan kulit. Terus yang kedua, ada pembungkaman dari melanin. Hati-hati, resiko kanker. Hati-hati di situ. Penyesalan itu di belakang. Jadi menurut saya jika memang ada hal begitu, lebih baik cari yang lain. Segera cari yang lain, segera rekonstruksi kulit yang sudah terlanjur tipis atau gimana ya itu ya, begitu. Tapi apakah jika saya balik ke Raisa Beauty apakah bermasalah? Raisa Beauty dengan pH 8 tadi itu aman bagi mereka yang kulitnya sensitif gitu. Jadi bisa coba nanti Ibu bisa pakai sabun ini, kontak time-nya jangan terlalu lama dulu, dites ya. Insya Allah sih nggak ada masalah. Cuman yang saya khawatirkan tadi hanya masalah tadi kok sampai merah krim tadi membuat ibu merah kulitnya itu jadi nanti dikhawatirkan ada efek yang sampai ke arah kanker karena saya sering menemui pasien kanker itu masa-masa dulunya menggunakan skema kecantikan seperti itu. Ya, yang kedua itu tentang apakah dengan krim? Apakah efek dari penggunaan Raisa Beauty Ultimate ini sama seperti night cream atau day cream pada saat ini untuk mencerahkan atau memutihkan kulit? Ya, jadi Raisa Beauty ini bukan untuk memutihkan, dia hanya sekedar mencerahkan, membersihkan, membuat glowing aja. Jadi patut dibersihkan dia glowing. Kemudian apabila ini disambut nutrisi yang baik dari dalam maka akan makin baik. Nah, untuk nutrisi yang lengkap dari luar memang kami belum produksi karena kami memang berkomitmen bahwa semua produk yang ditokan di sini adalah produk-produk yang aman untuk kulit. Kita cenderung untuk merejuvenate, untuk mengeluarkan aura natural dan akhirnya jadi sehat dan cantik sampai tua nanti tanpa ada risiko di belakang hari. Jadi itu. Jadi berbeda produk kami di sini untuk mencerahkan bukan memutihkan. Karena kami tidak ada blocking UV, jadi blocking resistor UV kami nggak ada. Dan kami dalam kutip mengharamkan hari itu di dalam Tokanus karena kami tidak ingin semua pemakai itu menyesal di belakang hari. Nah kemudian kita sambil menutrisi ya karena ini sabun itu kan tidak bisa lama Bu di kulit, paling hanya 1 menit kan kita sabunan langsung dibilas. Jadi kontak time-nya nggak lama. Sedangkan untuk nutrisi itu butuh kontak time yang lama karena kulit punya kapasitas yang butuh waktu untuk menyerap itu. Makanya di situ kita setting ini untuk pembersihan sambil menutrisi semaksimal dia bisa karena kontak time-nya yang terbatas. Gitu. Baik, terima kasih. Banyak sekali yang bertanya ini, antusias sekali Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengetahui lebih dalam terkait produk Raisa Beauty Ultimate ini. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi Pak Iwan, apakah Raisa Beauty Ultimate ini bisa untuk menghilangkan bintik-bintik coklat atau freckles di wajah? Silakan Pak Iwan. Ya, data kami setelah percobaan kemarin, itu ada yang volunteer yang mengalami pemudaran dari bintik-bintik tadi itu. Jadi bintik-bintik itu juga disebabkan jika dia dalam berarti dari pigmen yang tidak rata ya. Terus kemudian yang kedua
Dan itu terjadi produksi terus. Makanya di resep ini kita kasih sabun tadi, ada kolagen, kemudian kita kasih vitamin C. Nah, vitamin C ini yang membantu untuk kulit tidak banyak memproduksi karena UV-nya sudah ditangkap oleh dia. Jadi dibantu. Jadi begitu masuk di sini vitamin C-nya plus kolagen, maka dia membantu supaya UV tertangkap dulu. Ketika saya masuk UV 10 intensitasnya, maka kulit akan bikin pigmen mungkin 10 biji gitu ya. Nah, begitu dikasih sabun resep beauty, karena banyak kandungan vitamin C, vitamin E, kemudian ada licorice dan sebagainya, maka 10 unit UV ini ditahan oleh elektron dari vitamin C dan licorice dan sebagainya tadi, sehingga yang masuk ke dalam reseptor UV di dalam kulit hanya tinggal mungkin 5, maka dia hanya bikin 5. Maka lama-lama akan menyamar itu. Itu skemanya. Jadi sabun ini bisa. Nah, nanti kalau mau tuntas, tunggu serum kami. Ini sedang riset. Ntar lagi akan, semoga dalam beberapa bulan ke depan sudah ada itu. Baik, kita doakan bersama semoga akan ada produk-produk kosmetik yang lain di toko Karnus yang bisa membantu untuk merawat dan juga menjaga kesehatan kulit Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga Pak Iwan, apakah produk Raisa Beauty Ultimate ini akan menyebabkan ketergantungan seperti itu? Silakan Pak. Karena ini berdasarkan makanan dan tidak ada yang dirusak, ya nggak akan ada ketergantungan. Jadi Bapak Ibu pakai terus putus misalkan, ya paling hanya kembali ke dulunya aja. Karena ini nutrisi. Jadi banyak orang biasa kasih makan, nggak kasih makan, ya lapar itu aja. Tergantung penggantinya, apakah penggantinya itu punya, jadi waktu Ibu putus dengan sabun ini, terus diganti yang lain, terus yang lain itu tidak ada skema penutrisian, ya dia akan kelaparan. Kalau tidak terus berhenti, saya yakin Ibu pasti pakai sabun kan, nggak mungkin nggak pakai sabun. Sabun itu malah bersifat pH-nya tinggi, misalkan dikasih banyak zat yang mengelupas kulit, merusak kulit, ya tambah parah. Jadi akan balik lebih parah lagi. Jadi ini makanan aja, ini makanan dan tidak ada ketergantungan di sini. Mungkin justru kulit Ibu yang minta itu kan, karena dia merasa dicintai oleh sabun ini gitu kan. Jadi begitu Ibu lepas ya, kalau dia bisa bicara jangan dilepas itu, karena dia butuh itu. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Bapak Ibu-ibu terutama terkait produk pemakaian produk Raisa Beauty Ultimate ini, apakah aman untuk digunakan oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui? Silakan Pak Iwan. Ya, jadi sangat aman karena tadi saya sampaikan bahwa kami ini tidak ada skema yang merusak atau ibu-ibu hamil atau mau program bayi ya. Itu sangat dianjurkan supaya kita tidak mengurangi ketergantungan dari kosmetik yang saat ini kan banyak krim menjanjikan pemutihan. Jadi pada saat kita memutihkan itu ada konsekuensinya. Makanya pada saat kita banyak sekali ibu laporan tanya pada saya, Pak, saya pakai krim A, krim B di klinik A, klinik B, begitu saya tahu hamil kok saya disuruh menghentikan krim saya, kenapa? Nah itu kan, itu berarti banyak zat yang memang tidak recommended untuk yang sedang program hamil. Tapi pernahkah Ibu berpikir zat tadi apakah hilang pada saat setelah Ibu sekarang pakai sekian tahun kemudian hamil, apakah itu dengan berhenti apakah sudah cukup? Pernahkah berpikir berapa banyak timbunan zat tadi di dalam kulit? Nah itu berbahaya bagi si kecil nantinya. Jadi sangat aman Ibu untuk menyusui program hamil, sangat aman. Bahkan karena di sini ada fenugreek, jika Ibu tambahkan sama krim ini, krim kolagen untuk payudara dengan madu cinta, maka nanti akan meningkatkan jumlah ASI untuk si kecil selama Bapak Ibu makan makanan yang bergizi ya. Jadi ada bahan baku, ada rangsangan, maka dia akan keluarkan semaksimal mungkin untuk si kecil. Gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, selanjutnya tadi sudah kita bahas terkait manfaat dari produk Raisa Beauty Ultimate untuk perempuan atau wanita seperti itu. Apakah produk Raisa Beauty Ultimate ini bisa dan juga aman untuk digunakan para laki-laki atau bapak-bapak nih, Pak Iwan? Silakan. Ya, aman Pak Ibu. Saya pakai juga, saya pakai terus ini sabun Raisa Beauty ini. Aman, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang antagonis untuk pria ya. Cuman namanya aja Raisa Beauty, jadi namanya kayak perempuan itu aja. Tapi kalau dikelupas diambil namanya kan sudah ditaruh toilet kan ya sudah. Tidak ada perbedaan antara
pria dan wanita. Cuman memang ini lebih efektif untuk wanita pada sisi fenugreek. Fenugreek yang karena dia ada fitosterol yang dia mirip dengan estrogen, maka manfaat ke arah kewanitaan itu lebih dirasakan. Sedangkan ini manfaat untuk kepriaan itu tidak terlalu ngefek ya. Ya kulitnya bagus, kencang, bersih itu. Tapi kalau ke wanita ada tambahan itu. Jadi lebih moodnya lebih bagus gitu ya. Karena hormon ini berpengaruh sampai ke mood ya gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Nah, yang terakhir nih Pak Iwan, pertanyaannya apakah produk Raisa Beauty ini amannya untuk digunakan mulai usia berapa? Silakan Pak Iwan. Sejak kecil masih aman ya. Jadi kalau usia berapa, karena ini pH-nya segitu dan rasanya manis, jadi Bapak Ibu jangan heran nanti kalau ditaruh ada semut merah dikasih sabun ini, dia doyan semut itu makan sabun ini, saking amannya. Jadi bisa anak kecil pun boleh. Jadi anak kecil yang sudah usia mungkin 3 tahun, 4 tahun ya nggak apa-apa pakai ini. Sampai dewasa, sampai tua. Jadi itu range-nya. Dan ini kalau kena lidah, manis Bu. Ibu, manis ya sabunnya. Makanya semut doyan sama dia. Dan itu setelah saya mati, dia nggak mati semutnya. Itu masih tambah gemuk-gemuk semutnya itu. Jadi itu tanda kalau dia sangat aman di sana. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara kali ini. Mungkin berikut pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab di acara launching produk Raisa Beauty Ultimate kali ini. Dan kami kembalikan kepada Pak Iwan, apakah ada kalimat penutup dan juga konklusi untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Silakan Pak Iwan. Jadi kalimat untuk saya adalah, pertama adalah jangan melakukan tindakan yang antagonis dengan kemauan kulit. Jadi kita rawat dia, kita beri nutrisi dia, kita bersihkan dengan satu zat yang aman untuk dia, sehingga kita akan menjadi orang yang seperti Raisa Beauty minta, yaitu be natural, be beauty, dan be you. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, sesuai dengan tagline dari Raisa Beauty, be natural, be beauty, be you. Semoga acara kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk Bapak Ibu yang ingin segera membeli produk Raisa Beauty Ultimate bisa langsung cek di website kita di www.tokokarnus.com, dan juga bisa follow Instagram kita di @tokokarnus.official, dan juga informasi lebih lanjut di @karnusmedia. Baik Bapak Ibu, sekaligus acara ini sudah kami tutup. Kami akan harapkan Bapak Ibu sekalian bisa selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan dari kami. Dan akhir kata kami ucapkan selamat malam. Semoga selalu sehat dan juga cantik dan rupawan dari Raisa Beauty Ultimate. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.